Yang terjadi di dunia sekarang ini adalah perseteruan antara ras mayoritas dan ras minoritas setelah Amerika Serikat mengalami kekalahan dalam perang dagang melawan Cina. Cina kemudian dibom virus agar virus ini bisa berdampak pada perekonomian dunia, kemudian diglobalisasi lewat konspirasi COVID. COVID ini adalah singkatan dari konten video seperti yang Anda tonton sekarang ini. Assalamualaikum, salam jumpa. Jumpa lagi di Purna Humor. Jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi. Purna Sukri kali ini akan mengangkat sebuah materi yang berjudul Konflik Komunisme, Kapitalisme, Kecebonguisme, dan Kampretalisme. Komunisme hadir sebagai bentuk protes terhadap kaum kapitalis atau kaum borjuis sebagai pemilik modal dan pemilik alat-alat produksi yang terkadang menindas dan sewenang-wenang menentukan upah kaum pekerja atau kaum proletar. Komunisme merupakan kesinambungan dari paham sosialis yang tagline-nya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sama rasa, sama rata, terima kasih, sama-sama. Di Indonesia, komunisme sering diidentikan dengan ateisme karena komunisme menganggap agama sebagai candu dan para penggagasnya pun adalah orang-orang ateis seperti Karl Marx, Vladimir Lenin, dan Mao Zedong. Makanya komunisme sering juga disebut sebagai Marxisme, Leninisme, dan Maoisme. Mau tidak mau, harus mau. Komunitas komunis pernah mengalami kejayaan di zaman Uni Soviet masih ada dan mampu bersaing dan bersanding dengan Amerika Serikat sebagai dua negara adik kuasa. Tapi yang namanya pemimpin tidak mungkinlah ada dua, apalagi dengan paham yang berseberangan. Makanya pada waktu itu kekacauan yang timbul dan perang pun terus menggelontor hingga pada akhirnya Uni Soviet tumbang akibat adu domba dibentrokin sama Cina yang sama-sama berhaluan komunis. Pada dasarnya komunis tidaklah mampu mengalahkan dan memimpin kapitalis. Ya, namanya juga kapitalis, kaum bermodal. Dan kriteria kepemimpinan itu emang harus punya modal, model, dan modul. Modal sebagai penunjang kegiatan, model sebagai penunjang wibawa, dan modul sebagai penunjang suara kemenangan. Komunisme menekan individu untuk berkembang, sementara kapitalisme memberi kebebasan pada individu untuk berkembang. Amerika Serikat disebut-sebut sebagai negara yang melindungi swastanya. Tapi pada kenyataannya, swastalah yang melindungi Amerika Serikat. Bahkan kaum kapitalis ini yang men-setting perang dan mendanai perang, serta men-setting perdamaian. Apabila Anda emang mau berdamai dengan mereka. Di zaman Soeharto dulu, Indonesia dalam damai, aman, tentram, terkendali. Kenapa demikian? Karena Pak Harto tidak pernah mengusik raksasa tidur. Bahkan raksasa ini sengaja dibuai dan dininabobokkan agar tidak mengganggu aktivitas dari Freeport. Tapi sekarang raksasa tidur ini sengaja dibangunin infrastruktur. Tapi apa yang terjadi setelah raksasa tidur melek? Hanyalah menimbulkan kekacauan dan korban jiwa. PT Freeport ini adalah perusahaan milik Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat sendiri di sini hanya sebagai eksekutif. Bos besarnya tetap pihak swasta, kaum kapitalis, elit globalis, etnis minoritas 1% manusia yang mengendalikan 99% manusia di dunia. Mereka inilah yang bergelar sebagai Raja Emas yang lebih banyak diam. Berbeda dengan Raja Minyak
yang suka mamerin kekayaannya. Raja emas ini bukanlah pelaku riya, tapi pelaku riba. Yang terjadi di dunia sekarang ini adalah perseteruan antara ras mayoritas dan ras minoritas setelah Amerika Serikat mengalami kekalahan dalam perang dagang melawan Cina. Cina kemudian dibom virus agar virus ini bisa berdampak pada perekonomian dunia, kemudian diglobalisasi lewat konspirasi COVID. COVID ini adalah singkatan dari konten video, seperti yang Anda tonton sekarang ini. Sekarang, mari kita ke Omnibus, saudaranya Ayah yang berada di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. Kenapa kemudian saya tertarik dengan Omnibus? Karena didorong oleh rasa penasaran saya. Seolah-olah Omnibus ini disilumanisasi, nggak ada transparansi. Harusnya tuh DPR tetap berada pada koridornya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagai Dewan Pembuat Rancangan Undang-Undang. Jadi undang-undang itu dirancang dulu, kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat apakah disepakati atau kagak. Dan kalau emang berjodoh dengan rakyat, barulah kemudian disahkan oleh pemerintah. Jangan main selonong boy aja coy, karena negara kita ini adalah negara demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi jika terjadi hal yang tidak transparansi, maka otomatis yang hadir adalah demonstrasi. Dan jika demonstrasi ini sudah berlaku anarkis, maka DPR udah berganti menjadi Dewan Pembuat Rusuh. Emang belakangan ini saya cermati DPR suka ngawur. Sampai kucing tetangga dan ayam tetangga pun dibuatin undang-undang. Untuk apaan? Kalian sebenarnya adalah orang-orang pintar. Hanya kadang-kadang jadi blunder jika belum dapetin tender. Sehingga pergerakannya pun pergerakan siluman. Segala aktivitas dilakuin tengah malam, mulai dari rapat, mepet, ngepet, ngumpet, melet, sampai nyantet. Nyantai aja, santuy cuy. Masih ada hari esok. Ngapain juga Anda malam-malam belum juga tidur-tidur? Pengen nyaingin Tuhan yang nggak pernah tidur. Harusnya tuh ya, tengah malam gunakan untuk sujud tahajud. Bukan waktu untuk berkumpul, membicarakan dan memutuskan perkara dunia. Indonesia makin lama makin aneh deh. Bukan DPR-nya aja yang aneh, rakyatnya pun aneh. Bentar-bentar teriakin pemerintah pro-komunis, di lain sisi teriakin pemerintah pro-kapitalis. Pemerintahnya jadi bingung. Tapi pemerintah juga nggak perlu bingung-bingung, karena temennya Indonesia orangnya juga gaje, nggak jelas. Cina itu menganut paham komunis, tapi ekonominya ekonomi kapitalis. Yang sekarang ini lagi giat-giatnya berdagang barang-barang plagiat. Karena berambisi ingin menguasai perekonomian dunia. Sebagaimana dunia ini bulat, teman-temanku se-Indonesia, sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, mari kita bersatu, bulatkan tekad. Laksana bulan penuh, bukan bulan sabit. Jangan mau dikotak-kotakkan dengan kemeja kotak-kotak dan rayuan nasi kotak. Jangan mau diadu oleh paham komunis dan paham kapitalis. Jangan mau dibuat gaduh oleh kecebonguisme dan kampretalisme. Dan jangan mau dipecahkan oleh kubu Soekarnois dan kubu Soehartois. Karena kita adalah nasionalis yang sama-sama makan nasi. Mari sama-sama menjaga nasi kita, jangan sampai menjadi bubur, buah penyesalan di kemudian hari. Purna Humor, jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi. Purna Sukri, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih. Wassalam.